Terima kasih, kita masuk kembali di Newspedia dan saya masih bersama Dr. Yunia Wahdiati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Menarik di segmen awal tadi tentu saja bagaimana upaya untuk berjuang dalam memutus COVID-19 memang betul-betul dirasakan, termasuk tenaga kesehatan yang sampai hari ini pun masih harus berkutat dengan dunia COVID. Dr. Yunia, ini kita melihat secara dinamika secara umum, karena memang tadi kita sudah membahas sedikit tentang ekonomi. Lantas memang dunia sektor yang lain pun juga bertahap, kesehatan dan mungkin politik. Kita masuk ke bulan Desember, nanti ada pilkada. Apa yang dipersiapkan dari Sukoharjo sendiri dan apakah ada katakanlah peraturan-peraturan pendukung untuk itu, Dr. Yuni? Iya, betul. Jadi dari sejak pandemi kemarin, awal-awal pandemi, bagaimana kita menyiapkan dari mulai rumah ibadah. Baik. Itu harus disiapkan sedemikian rupa. Lalu berikutnya sekolah-sekolah dan sebagainya sampai di tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Yeah. Walaupun kami memberikan layanan COVID, tetapi juga ada tata laksana tertentu yang mesti kita berikan di sana supaya pengunjung ke vaskes ini juga tidak takut saat mereka membutuhkan pertolongan. Nah, ada tata laksana khusus yang disiapkan di sana. Dan untuk yang pendidikan, ibadah, lalu berikutnya perekonomian juga demikian. Jadi bagaimana pasar itu tetap bisa menjalankan aktivitasnya dalam rangka transaksi ekonomi di sana, tetapi dengan protokol kesehatan yang bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana penataan para pedagang, lalu bagaimana interaksi antar pedagang dengan konsumen ini juga diatur sedemikian rupa. Demikian juga dengan toko-toko ataupun penjual makanan, resto dan sebagainya. Ada jam-jam tertentu atau pengaturan tertentu di sana yang juga dikembangkan ya, sehingga harapannya ekonomi juga tetap jalan, protokol kesehatan bisa dicapai di sana. Itu yang kemarin dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Untuk pendidikan sendiri, apakah sudah ada izin untuk menjalankan sekolah tatap muka untuk Sukoharjo atau memang pasti belum sampai hari ini, dokter? Sampai saat ini belum ada izin, tetapi yang kami ketahui itu ada mulai dilakukan uji coba di sana, baik itu melalui kelas kunjungan ataupun mereka hadir di sekolah dengan beberapa anak kelompok tertentu yang akhirnya di situ ada pembelajaran yang dengan pembatasan waktu. Baik, artinya memang diupayakan bertahap. Meskipun saat ini sedang guru yang berkunjung ke beberapa kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, terkait khusus soal tenaga kesehatan sendiri, Dok. Untuk pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bagaimana upaya untuk perhatiannya kepada tenaga kesehatan yang memang kita tahu begitu kerasnya berjuang menghadapi COVID seperti itu, Dr. Yunia? Jadi di awal pandemi kemarin kita ketahui bersama bahwa kami sangat kesulitan untuk mendapatkan APD. Sedemikian sulit, sedemikian mahal itu yang ada di lapangan. Tapi pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan support ke kami bagaimana APD itu bisa didapatkan. Mereka selain memberikan bantuan pembiayaan di sana untuk pengadaan, juga mereka melakukan koordinasi sehingga akhirnya kami mendapatkan bantuan-bantuan APD tersebut yang akhirnya kami distribusikan ke seluruh vaskes yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Harapannya di sana teman-teman tenaga kesehatan itu tetap bisa melayani gitu. Nah, berikutnya di situ juga disupport terutama untuk kegiatan yang upaya kesehatan masyarakat, jadi yang di lapangan, misalnya seperti posyandu, itu kan juga mesti ada, mesti dilakukan. Sehingga mereka akhirnya harus turun, baik itu berupa kunjungan rumah ataupun mereka harus menghadirkan sasaran, itu juga diatur sedemikian rupa operasionalnya sehingga bisa protokol kesehatan itu juga tercapai. Dan akhirnya terakhir ini dengan insentif. Pemerintah juga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan alhamdulillah untuk rumah sakit, puskesmas dan berikutnya dinas kesehatan sendiri telah mendapatkan insentif itu. Artinya memang perhatian dari pemerintah kabupaten pun betul-betul bisa bersinergi dengan apa yang diupayakan oleh tenaga kesehatan. Dokter, ini kita kembali tadi dari lingkungan internal kedokteran sendiri atau dunia kesehatan di masyarakatnya sekarang. Masih banyak yang bandel nggak sih, Dok, di Sukoharjo atau yang abai lah katakanlah seperti itu, Dokter ini ya? Betul. Jadi kalau dilihat ya masih ada, masih ada yang kadang-kadang mungkin lupa untuk bagaimana patuh pada protokol kesehatan. Ya kalau kita lihat 3M itu yang harus dilakukan dimanapun, kapanpun itu tetap harus dilaksanakan. Tetapi
kadang-kadang kalau sudah namanya kita kumpul dengan keluarga di rumah, dengan tetangga di rumah, kadang-kadang kita suka lupa. Nah, hal-hal kelupaan seperti itu yang ternyata sebagai pintu masuk, yang kami lihat seperti itu, sebagai pintu masuk akhirnya penularan itu terjadi. Dan itu juga akhirnya dibuktikan bahwa di saat ini yang berkembang di Kabupaten Sukoharjo adalah klaster-klaster rumahan. Ya, begitu. Baik, dan memang itulah klaster yang dikhawatirkan sebenarnya salah satunya klaster rumahan itu sendiri. Betulnya apa yang dikhawatirkan dari klaster rumahan tadi? Apakah kemudian memang tergantung dari siapa anggota keluarga yang beraktivitas di luar, atau sebetulnya lebih ke internalnya yang memang harus tegas dalam protokol kesehatan? Kedua-duanya ya, kalau menurut saya dua-duanya. Karena misalnya kita yang beraktivitas keluar dipahami bahwa kita secara umumnya sehat. Tetapi kita nggak tahu, kadang-kadang kita punya komorbid. Misalnya kita yang darah tinggi kan tetap bisa beraktivitas di luar. Apalagi kalau ternyata mereka yang memiliki komorbid itu ada di rumah dan pada usia-usia rentan, misalnya anak-anak ataupun lansia. Nah, suka kelupaannya di bagian itu. Jadi yang dikhawatirkan apabila itu terjadi penularan yang banyak di rumah itu tidak sadar bahwa di sana ada kelompok-kelompok rentan yang akhirnya seandainya beliau terinfeksi itu akan lebih parah dibanding mereka yang sehat. Nah, dia memang harus saling menguatkan di internal keluarga pun, dan juga disiplin ya ketika kita harus pulang ke rumah habis aktivitas, pastikan pakaian langsung segera dibersihkan di tempat terpisah, kita sendiri mandi. Baru berkumpul dengan keluarga, kira-kira harus seperti itu. Dan dokter, ini berbicara kesehatan tidak masalah fisik tapi psikis juga, dok. Ini pertanyaan saya mungkin yang relatif barangkali sering dihadapi masyarakat juga, tentang tekanan, stres dan lain sebagainya, termasuk yang pasca COVID saat dia harus kembali ke masyarakat. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pertama mentalitas di Sukoharjo sendiri masyarakatnya? Iya, betul sekali. Jadi beberapa memang teman-teman kami yang terinfeksi di tenaga kesehatan saja deh saya bisa cerita, ternyata mereka juga mengalami stres. Saat mereka ada di rumah, tetangga sekitarnya, begitu. Saat mereka ternyata sudah selesai masa isolasi, kembali di teman-teman kerjanya, itu juga jadi satu tantangan tersendiri, sehingga untuk penanganan mental ini juga menjadi perhatian. Kalau yang kami lakukan di rumah sehat COVID, karena kami di sana di Kabupaten Sukoharjo ada satu karantina terpusat untuk kasus COVID positif yang tanpa gejala. Kami per periode waktu tertentu menghadirkan dokter ahli jiwa untuk bisa membantu mereka yang terinfeksi dan mungkin ada stres yang dialami, sehingga mereka bisa di situ diberikan solusi-solusinya begitu. Artinya memang bisa seimbang antara yang memang sudah ditempuh secara fisik begitu, tapi secara psikis pun juga dilakukan. Dok, ini sebagai penutup, karena barangkali hal sampai sejauh ini kita masih belum bicara kepastian, entah itu vaksin, entah itu bagaimana kurvanya dan lain sebagainya. Apa sih yang harus dipahami oleh masyarakat agar hal-hal yang masih belum pasti ini tetap kita hadapi dengan sebuah optimisme, dokter? Masyarakat mestinya sudah bisa, harusnya bisa menyadari bahwa protokol kesehatan itu adalah satu kebutuhan dan itu untuk kita sendiri, begitu. Karena saat ini yang obat yang terbaik atau pencegahan yang terbaik dilakukan adalah melalui protokol kesehatan itu. Patuh atau disiplin pada protokol kesehatan. Karena obat belum ditemukan, vaksin juga saat ini sedang tahap uji klinis. Jadi belum jelas itu nanti kapan kira-kira kita bisa memanfaatkan itu vaksin. Sehingga dengan demikian cara yang mudah, cara yang murah adalah kita sangat sadar dengan protokol kesehatan itu menjadi satu kebutuhan kita. Itu yang ingin kami sampaikan terus-menerus. Bahkan memang upaya untuk memutus ini sangat murah dan mudah sebetulnya. Sangat murah dan mudah sebetulnya. Untuk disiplin dengan 3M itu setidaknya betul-betul sudah mampu untuk memutus apabila kita disiplin. Dokter, terakhir memberikan harapan atau imbauan kepada masyarakat Sukoharjo, khususnya untuk di tengah pandemi saat ini. Silahkan, dokter. Betul. Ya, untuk masyarakat sebaiknya saat ini kita tahu bahwa saat ini kita sedang masa pandemi. Tapi masa pandemi tidak harus membuat kita panik. Tetapi bagaimana kita menyikapinya sehingga kita bisa melalui masa pandemi ini selalu dalam kondisi yang sehat. Lalu di keluarga kita bisa melakukan aktivitas atau fungsi kita di keluarga dengan baik. Berikutnya juga di sosial, keekonomian dan sebagainya. Dan kunci untuk semuanya bisa dilaksanakan dengan baik itu adalah patuh pada protokol kesehatan. Itu yang penting. Jadi mari untuk seluruh masyarakat bisa patuh pada protokol kesehatan, dan berikutnya jadikan protokol kesehatan itu sebagai satu kebutuhan
bagi diri kita sendiri untuk kita bisa berproduktif. Amin. Semuanya mudah-mudahan segera berlalu. Mudah-mudahan, amin. Dan tetap bertugas, tetap semangat untuk rekan-rekan semua di Sukoharjo. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Dan demikian perbincangan kami bersama Dr. Yunia Wahdiati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang telah memberikan berbagai banyak hal, khususnya wilayah Sukoharjo yang sudah sejauh ini memberikan pelayanan, memberikan sebuah hal-hal yang terkait untuk memutus penularan COVID-19. Sekali lagi, bersama-sama kita ingat pesan Ibu dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kita disiplin untuk memutus penularan COVID-19. Saya Setan Syaf, undur diri dari Newspedia. Sampai jumpa.